Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza raka'at duna sofi. Itu pada kan? Babu idza raka'a, bermula ini bab menerangkan idza raka'a apabila rukuk siapa musolli. Ini maksudnya makmum ini ya. Rukuknya duna sofi, di dalam sebelum sampai pada sof. Babu idza raka'a, bermula ini tuh bab menerangkan apabila rukuk siapa musolli atau makmum duna sofi, di dalam sebelum sampai sof. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Musa ibnu Ismail qala Musa hadatsana Hamam anil A'lam, wa bermula A'lam itu Ziyadun Ziyad anil Khasani dari Hasan an Abi Bakrata dari Abi Bakro. Ana sesungguhnya Abi Bakro intaha itu sampai siapa Abi Bakro sampai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kali bermula Nabi itu rokiun ruku. Akhirnya faroka'a maka ruku siapa Abi Bakro qabla ayyasila, di dalam sebelum daknya sampai siapa Abi Bakro sampai ila sofi kepada sof. Setelah itu fadakaro, fadukiro apa fadakaro? Fadakaro maka menyebutkan siapa Abi Bakro dzalika pada itu annahu intaha ila nabi wa warokiun faroka'a, itu disebutkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Nabi, zadakallahu khirson wala ta'ud, zada semoga menambahi kepada kamu Allah siapa Allah, semoga Allah menambahi pada kamu khirson apanya semangatnya, khirson apanya semangatnya. Cuman pesan saya kata Nabi, wala ta'ud, dan jangan mengulang siapa kamu. Jadi ini bab menerangkan babu idza raka'at duna sofi, bab menerangkan orang yang ruku kan sebelum sampai pada sof. Jadi gini, Imam Bukhari ini membuat bab apabila orang itu ruku, katakan makmum itu ruku sebelum sampai sof. Ini biasanya kalau dalam nahwu itu kan begini. Nahwu itu setiap ada idza kan mesti ada maka itu kan. Tapi ini Imam Bukhari tidak mengasih maka, artinya jawabannya kayak apa? Ketika ada makmum datang, ya kan, terus imam sedang ruku, dia belum sampai sof udah ruku. Ini beliau tidak mencetuskan jawabannya sah dan tidaknya, karena ulama itu khilaf gitu kan. Nah, maka beliau dalam ini pokoknya biar ngikuti khilaf. Nah, gitu maksudnya biar gitu khilaf. Netral, soalnya ngikuti khilaf. Siapa maksudnya kan? Nah, biar ngikuti khilaf. Diriwayatkan dari Abi Bakro, cerita Abi Bakro ini sampai kepada Rasulullah SAW. Nah waktu itu Nabi sedang ruku, terus beliau ini ruku sebelum sampai ke sof. Jadi misalkan di situ kan, ini sof. Nah belum sampai ke sof itu beliau langsung ruku. Setelah selesai dia menjelaskan Nabi, ya Rasulullah saya ini tadi belum sampai ke sof sudah ruku. Nah, supaya apa? Supaya selama ini saya dapat rakaat. Supaya saya dapat rakaat. Nabi mengatakan zadakallahu khirson wala ta'ud. Semoga Allah menambahi kamu semangat dalam kebaikan, semangat dalam memperoleh fadilah jamaah. Cuman wala ta'ud, jangan kamu ulang lagi seperti itu. Inilah didikan Nabi. Jadi gini, kita pahami letter hadisnya dulu. Jadi kalau ada orang salah, itu jangan ditengok sisi kesalahannya saja, tapi sisi kebenarannya juga perlu ditengok. Ini kan satu segi kan salah, mestinya kan sebab dulu. Tapi Nabi itu melihat begitu semangatnya, jadi Nabi itu menghargai kesemangatannya. Nah itu dihargai. Kalau kita kan kamu goblok dan seterusnya, itu kan muncul omongan yang wah. Contoh lagi misalkan begini. Jadi ini contoh kan, misalkan ada santri belum waktunya sholat asar udah adzan, saking semangatnya kan. Nah mestinya dia kan mesti marah-marah, kamu lu belum sampai adzan udah marah. Ya sudah, itu Nabi aja, semoga Allah ini menambah semangatmu kan, semangat untuk ngajak orang berjamaah. Cuman wala ta'u, jo dulang meneh, wong burung wae adzan kok adzan ini masalah mana poso. Nah, semangat, jadi ini kan didikan yang luar biasa, ini Pak Rusat.
Didikan moral, didikan akhlak Rasulullah yang luar biasa. Nah, dalam hadis ini timbul perdebatan. Yang pertama gini, berarti orang yang menemui rokaat, orang yang menemui ruku, orang yang menemui ruku pada imam itu dianggap mendapat rokaat, kan gitu kan, menemui ruku. Nah, bahasa menemui ruku dianggap mendapatkan rokaat, ini beda pendapat di kalangan madhab itu beda pendapat. Ada yang gini, yang penting ketemu ruku, tidak harus tumak nina, penting ketemu ruku aja. Misalkan pas ruku belum sampai tumak nina, misalkan sudah bangun, ya dapat apa? Dapat rokaat. Karena yang penting ketemu ruku sama imam. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, karena ruku itu dianggap sah, kan harus tumak nina. Harus tumak nina. Jadi karena gini, jadi hadis ini kan orang yang ketemu ruku imam itu dianggap mendapatkan rokaat. Nah, bahasa ketemu ruku inilah kalau dalam mazhab Syafi'i harus dalam posisi sempat tumak nina. Tumak nina bareng-bareng imam. Nah, bareng-bareng imam. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau yang lain enggak, yang penting ketemu ruku sudah, yang penting ketemu ruku. Standar tumak ninanya berapa? Ya biqadri subhanallah itu. Ya biqadri subhanallah itu kan standar tumak ninanya. Tumak nina kan tenang setelah bergerak. Ukurannya biqadri subhanallah. Jadi kalau seandainya kan sering Ya. Masuk masjid, Ya. baru ruku ini. Ya. Kita sampai ke shop, kita sudah Allah Akbar juga umpamanya. Ya. Allah Akbar, malah bangun imamnya. Nah, kita mesti ruku atau gimana? Nah, itu jangan. Jadi gini. Sudah keburu. Iya, misalkan begini. Kita sudah bagus itu. Jadi pas imam kan ruku, terus kita masukkan takbir supaya ruku kan baru Allah Akbar, imam udah bangun. Ya sudah kita nggak usah ruku. Tidak usah ngikuti ruku. Iya, nggak usah ngikuti ruku. Sudah ngikuti yang berarti nggak dapat rokaat. Jadi atau tadi kita ikut ruku tapi nggak bareng, nggak ketemu imam udah berdiri, udah tidak. Tapi kita sudah ruku pas enggak? Nanti kan Kita ruku. Iya. Tapi imam posisi kita ruku tuh imam udah bangun, nggak ketemu. Tapi pernah sama-sama ruku sama imam tadi? Nggak bersamaan ya nggak dapat. Nah, karena harus pernah sama-sama ruku sama imam. Nah, kalau imam Syafi'i harus sempat tumak nina. Kalau madhab yang lain, walau nggak sama tidak ada apa. Jadi gini, ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ini perdebatannya. Monggo Pak. Man adroka rokatan minas sholat, fakot adrokaha qabla ayyukimal imam sulbahu. Jadi man adroka rokatan minas sholat, siapa yang meniru ruku, nah ruku rokatan di mana ruku. Nah, dari sholat fakot adrokaha maka dia dianggap menemui sholat qabla ayyukima al imam sulbahu. Yang penting imam belum tegak. Nah, berarti sama-sama ketemu ruku. Nah, ini cuman ketemu ada yang pas bisa tumak nina, ada yang tidak. Kalau ada Syafi'i mensyaratkan harus tumak nina. Dan itu harus yakin ketemu tumak nina sama imam. Kalau ragu-ragu malah nggak dapat. Saya tadi bisa tumak nina sama imam apa enggak? Itu malah nggak dapat karena dia ragu. Maksudnya tuh ragu saya dapat apa tidak, itu nggak dapat rokaat. Iya. Jadi maksudnya menemui ruku itu ruku sama imam gitu maksudnya Pak Rujak. Menemui ruku sama imam. Nah, bukan ketemu imam ruku, tapi menemui ruku sama-sama imam. Menemui ruku sama-sama imam. Nah, jadi gini, saya bacakan hadisnya ya, pertanyaan sampean. Itu bagus itu. Jadi gini, kata Zaid bin Wahab, kharajtu ma'abdillah min darihi, saya keluar bersama Abdullah dari rumahnya. Falamma tawassat al-masjid, ketika kami di tengah-tengah masjid, roka'al imam ruku. Terus fakabbar Abdullah takbir, summa roka'a wa roka'tu. Terus Abdullah takbir, saya ikut takbir. Padahal masih tengah-tengah masjid. Summa masaina ila sofi roki'ina. Terus kami berjalan menuju sof itu sambil roki'ina. Nah, sambil roki'ina. Cuman gini, dalam madhab Syafi'i ingat, artinya gerakannya jangan sampai apa? 3 langkah berturut-turut. Nah, kasusnya ini makanya jangan dulu, nanti kalau nggak paham baru tanya mestinya itu. Kan belum selesai. Kasusnya Abi Bakro itu juga begitu. Jadi ketika dia takbir Allah terus ruku,
Nah, sambil mengejar sop ini dia berjalan dengan ruku. Nah, itu maksudnya berjalan dengan ruku. Maka Nabi bilang kalimat wala ta'ud. Itu wala ta'ud itu pengertiannya satu. Kamu kan sudah saya pesen, banyak Nabi kan, kalau datang jamaah itu pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa. Kalau menemui rokaat, ya kan berarti dapat. Kalau tidak menemui, ya sempurnakan. Itu maksudnya wala ta'ud. Yang kedua Nabi kan pesen, Nabi pesen sop itu rapatkan. Nah, kamu belum sampai sop, kok seperti itu? Itu wala ta'ud, jangan kamu ulang lagi. Memang dia ini sambil ruku. Dia sambil ruku itu memang menuju ke sop. Itu memang benar. Jadi wala ta'ud itu tadi termasuk pengertiannya. Cuman kamu jangan mengulang lagi. Faham bisa kan? Belum pernah boleh. Ya belum pernah boleh. Sekarang wala ta'ud kamu gawe kayak gitu jangan kamu ulang. Sekarang pertanyaannya, gawe yang dilakukan ini membatalkan sholat apakah tidak, kan gitu pertanyaannya. Ternyata Nabi kan tidak menyuruh, maksudnya wala ta'ud itu gawe kamu jangan kamu ulang. Nabi tidak menyuruh ulang sholat, berarti sholatnya sah. Sholatnya, paham maksudnya kan? Yang dilarang Nabi itu gawe model kayak gitu. Itu jangan diulang. Cuman bukan kok Nabi mengatakan sholatnya tidak sah loh kan. Nah, maka dikembangkan oleh fuqaha. Sekarang kalau orang yang posisi sholat di belakang kayak itu kan mesti belum sampai sop, ya kan? Mestinya kan gabung dengan sop. Berarti waktu dia itu posisinya belum bergabung dengan sop. Berarti sop tersendiri. Itu gimana? Itu kan hukumnya dalam madhaibah Arba'ah itu kan Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah itu mengatakan sholatnya sah, cuman ma'al karoha. Jadi kayak gitu kalau diulang lagi sah tetap cuman ma'al karoha. Karena status sebagusnya adalah masuk sop. Nah, bisa paham maksudnya kan? Karena Nabi itu yang bilang wala ta'ud itu jangan gawe itu jangan kamu ulang. Mau belum sampai sop kok sakit semangatnya kan? Nabi tidak mengatakan sholatnya tidak sah, sholatnya tetap sah. Itulah maka orang yang berdiri sendiri di belakang sop itu hukumnya karoha, soalnya sah, karoha. Gimana Pak? Ini kayak kemarin mau tanyain nampaknya di kemarin. Ini oh ya mumpung ini datang ini kan. Iya gimana? Sop itu kan ada aturannya ya. Seperti yang sama katakan tadi kan. Terus mungkin sampean itu janggalnya begini. Itu maksudnya nggak dapat fadilnya jamaah sama sekali bagaimana gitu maksud sampean. Jadi gini, nah itu di EANA sendiri dijelaskan sebetulnya. Jadi saya itu ada kitab namanya gini. Al-makru yuskitu fadilatal jamaah. Untuk kitab Al-makru yuskitu fadilatal jamaah. Perkara yang makruh dalam jamaah itu bisa menggugurkan fadilah jamaah. Yang dimaksud fadilah jamaah yang saya tanyakan itu fadilah jamaah sop saja, bukan kok 27 habis itu tidak. Tengok di anak itu kan. Saya ulang lagi. Jadi sop kan ada aturannya ya. Terus dilanggar, itu tetap dapat fadilah jamaah, yang enggak dapat hanya fadilah sop itu saja. Bukan kok semua 27 itu apa ya? Habis semua itu enggak. Tengok nanti sampai di anak dibaca lagi nanti. Jadi ada kitab namanya Al-Makru Yuskitu Fadilal Jamaah, ada kitab seperti itu. Nah, ada tipis gitu. Itu di sana memaparkan beberapa pendapat ulama termasuk di kitab I'ana bahwa sop yang menyalahi aturan itu menghilangkan fadilah jamaah. Maksudnya bukan kok semuanya fadilah habis itu enggak, fadilah sopnya itu saja. Iya yang itu saja. Bukan semua itu enggak. Bukan semua itu enggak. Tengok nanti dibaca lagi. Nah, ini yang kadang-kadang orang berpikir kan sama itu, wah enggak dapat Fatihah sama sekali. Bukan begitu. Ya sop itu saja karena yang dilanggar itu saja gitu loh. Nah, bukan kok semuanya. Bukan semuanya. Nah, sekarang gini. Kenapa orang itu menemui rukuk sama imam itu kok dapat rokaat? Nah, kok dapat rokaat? Ini alasannya sebab rukuk itu termasuk bagian dari berdiri. Rukuk itu termasuk bagian dari berdiri. Ini mohon dipahami ya. Kenapa orang itu ketika ketemu rukuk sama imam ya, kok dapat apa ya? Rokaat. Karena rukuk itu termasuk bagian dari berdiri. Buktinya, misalkan kita ini lupa tasahud. Terus sudah berdiri batas ruku itu nggak boleh duduk, harus lanjut berdiri. Kecuali kalau kita makmum kan gitu imam ya kan.
Nah, itu bukti bahwa ruku itu adalah termasuk bagian dari berdiri. Jadi sama dengan sama-sama masih ketemu apa? Berdiri sama imam. Itu maknanya gitu. Maka orang yang menemui imam dalam posisi apapun ikut diikuti. Cuman ukurannya kalau menemui ruku sama imam maka mendapatkan apa? Rakaat. Kalau tidak ya tidak. Babu itmami takbiri, bab menyempurnakan takbir fi ruku'i dalam ruku. Qala berkata pada itmamu takbir fi ruku Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi itu di dalam babu itmami takbir fi ruku, fihi di dalam babu itmami takbir fi ruku, Malikun bermula hadis yang diriwayatkan Malikun bermula hadis yang diriwayatkan Malik Ibnul Huwairis. Fi itu di dalam bab itmam takbir fi ruku, Malikun bermula hadis yang diriwayatkan Malik Ibnul Huwairis. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ishaq al-Wasiti, qala Ishaq hadatsana Khalid anil Zurairi an Abil Ala an Mutarrib an Imran ibni Husain, qala Imran salat siapa Imran ma'a Aliyin bersama Ali bil Basra. Basra itu Irak. Faqala maka berkata siapa Imran, Zakaro mengingatkan nah pada saya hadarojulu siapa ini orang laki-laki mengingatkan solatan pada solat kuna yang ada siapa kita pernah nusol itu solat siapa kita pada solat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fadzakaro maka menyebutkan siapa Imran annahu sungguhnya Rasulullah itu yukabbiru itu takbir siapa Rasulullah kulama rofa'a ketika bangun mengangkat kepala atau bangun siapa Rasulullah wa kulama doa ketika turun siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab itmamin takbir fi ruku, bab menyempurnakan takbir dalam ruku. Ini bahasa menyempurnakan takbir dari ruku. Ini Ibnu Abbas juga meriwayatkan dari Nabi. Jadi gini, bahasa menyempurnakan takbir dalam ruku ini ada dua pengertian. Jadi ini kan maksudnya ayyamudat takbir alladzi wa lil intiqal minal qiyam ila ruku bi khaisu yutimuhu fi ruku bi antaqo Allahu akbar fihi. Jadi gampangannya misalkan ya menyempurnakan takbir di dalam ruku. Jadi Allahu akbar. Jadi takbirnya itu ketika Allahu akbar pas roknya itu sukun itu selesai ruku. Jadi panjang Allahu akbar. Pas roknya itu sukun itu fihi dalam ruku. Maknanya umpama ini sudah diletakkan tangannya pas diletakkan. Paham maksudnya kan? Jadi kan takbir Allahu akbar. Jadi pas sukun sama dengan takbir itu kan pas Allahu akbar selesai. Ini juga begitu ketika ruku roknya sukun ruku sudah sempurna. Itu maksudnya menyempurnakan ruku takbir dalam ruku. Pengertian yang kedua maksudnya menyempurnakan takbir dalam ruku ini. Ruku itu takbirnya huruf-hurufnya bacalah dengan jelas. Jangan cepat. Bacalah dengan tartil, dengan jelas. Itu pengertian itmamu takbir fi ruku. Nah, dalam hal ini yang jadi masalah ini kan kalau ruku ialah kan pendek, sedangkan nanti ada misalkan seperti sujud kan begitu dari berdiri kan Allahu akbar panjang atau dari tahiyat ya kan tahiyat itu kan atau dari apa ya dari sujud yang kedua terus berdiri Allahu akbar itu kan panjang panjang. Nah itu memang dalam fikih mazhab Syafi'i disuratkan takbir intiqal itu sampailah batas yang dipindai, rukun yang dipindai. Jadi misalkan berdiri tegak, Allahu akbar sampai sujud juga begitu kan berdiri, Allahu akbar sampai berdiri. Ini kalau Ibnu Hajar memberikan analisa, ini agar jangan ada dalam suatu ruang yang orang itu ketika sholat itu tidak ingat Tuhan. Nah, apa maksudnya kan? Sehingga takbirnya mesti kan panjang. Ketika berdiri, Allahu akbar. Coba ketika selesai dua sujud itu kan panjang Allahu akbar. Itu kalau yang habis sujud
disunahkan duduk dulu sebelum berdiri tambah panjang. Maksudnya? Kan sunnah dulu sebelum berdiri sunnah. Ya duduk istirahat. Iya. Nah, dia terlalu panjang. Jadi takbirnya mulai dari sujud. Ya sujud. Allah sampai walaupun duduk istirahat. Walaupun sujud. Makanya tengok di Fathul Mu'in itu kan gini. Bahasa Fathul Mu'in itu wasunna madduhu ila ayyasila ilal muntaqali bihi wa in fasola bijalsatil istirahat. Sekalipun dipisah dengan duduk istirahat. Nah, inilah yang mendapat kritikan. Ini saya berangan-angan ini. Mestinya orang-orang yang ahli tajwid ini kan. Ini yang dapat kritikan dari orang sebelah. Coba lah, gimana orang fikih madzhab Syafi'i itu? Mosok ada mat panjang itu tuh apa ada? Kan panjang, tapi zaman tadi kan ya kan misalkan duduk istirahat kan. Allahu Akbar. Kan mesti panjang. Itu mat model apa itu? Nama harokat. Iya enggak kan? 6 alif. 15 harokat. 10 harokat. 12. Wah, makanya Ibnu Kajar dalam kitab Tuhfahnya ini Ibnu Kajar tidak apa-apa. Yang penting jangan melewati 7 alif, sab alifin. Ibnu Kajar. 14 ya, itu masuk akal. Nah, pokoknya jangan sampai melewati 7 alif. Berarti berapa? 14, nggih Pak, 14 harokat. Ibnu Kajar, jangan melewati itu aja. Lafaz Allahnya ya. Iya, jalannya di Allahu Akbar. Nah, tetangga sebelah, masuk apa panjang tak ngono. Ini kan. Maka mungkin ya beliau-beliau yang sering-sering ke Mekah beliau ini kan, tengok nanti di Mekah itu tidak panjang kayak kita ini enggak. Biasanya itu memunculkan bacaan takbir itu tengah-tengah, jadi sudah di atas rukuk baru Allahu Akbar nampak. Ya kan, berdiri kira-kira sudah di atas rukuk baru nampak Allahu Akbar. Kalau kita kan enggak mulai apa? Mulai bangun dari sujud sampai berdiri. Benar kan? Nah, ini alasan Ibnu Kajar jangan sampai ada sholat itu ruang yang kosong dari Tuhan. Sehingga dikaji lagi dari situlah kenapa sholat itu kok takbirnya berkali-kali. Banyak kan baik takbiratul ihram atau takbir intikal, ya kan, berkali-kali. Itu dalam rangka supaya musuh itu ingat bahwa dia itu sedang di hadapan Tuhan yang Maha Agung, Maha Besar. Harus konsen, ya kan? Harus khusyuk. Nah, sampai diingatkan apa? Takbir berkali-kali. Utamanya apa? Takbiratul intikal. Paham maksudnya kan? Nah, sampai segitu itu Pak. Nah, itu alasan apa ya? Alasan dalam madzhab Syafi'i. Termasuk Ibnu Kajar yang penting tidak melewati 7 alif. Nanti berapa? Sifatnya sunnah juga itu. Apa? Sifatnya sunnah juga. Mana takbir intikal? Iya. Iya. Dan lakukan juga enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga. Ujung-ujungnya yang takbir anu ya Pak. Yang takbiratul ihram. Panjangnya takbiratul ihram itu apa? Sama dengan yang tadi, dengan intikal yang panjang tadi. Boleh. Yang mana takbiratul ihram? Nah, jadi takbiratul ihram itu ketat. Jadi kalau di dalam takbir sadidah itu tidak boleh tadi melebihi sampai berkepanjangan yang kayak takbir intikal tadi. Ini Anil Abi Ala An Mutarib An Imran bin Husain. Dari Imran, saya sholat bersama Sayyidina Ali di Basra di Irak. Ternyata sholatnya Sayyidina Ali itu mengingatkan sholat kami bersama Rasulullah SAW. Terus Imran menuturkan, Nabi itu kana yukabiru kulama rofa'ah. Nah kan, wa kulama wa doa. Nabi itu pokoknya ini selain bangun dari rukuk, kalau bukan sami Allah liman hamidah. Semuanya Nabi turun atau bangun pasti baca takbir. Semuanya. Ini disebut takbir intikal. Nah, takbir intikal ini umumnya jumhur ulama itu kan sunat. Yang wajib hanya takbiratul ihram. Tapi tetangga sebelah, yaitu orang-orang Wahabi, ulama Wahabi itu takbir intikal itu wajib. Karena Nabi itu muadzofa alasannya. Nabi itu muadzofa dan Nabi perintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu alasan orang-orang Wahabi. Bahwa takbir intikal itu wajib, tidak hanya takbiratul ihram. Nabi itu muadzofa kan? Artinya continue. Yang kedua Nabi perintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi itu enggak pernah belum Nabi Muhammad. Gimana? Nah, makanya kita ngikuti pendapat yang takbir wajib itu hanya takbiratul ihram. Nah, jadi ternyata Sayyidina Ali ini menggugah Imran. Berarti zaman ini dianalisa oleh ahli hadis, zaman Imran ketika sholat Sayyidina Ali itu ternyata waktu itu sudah juga banyak orang-orang yang sudah meninggalkan takbir.
Sehingga ketika Sayyidina Ali sholat seperti itu, dia ingat, itu kayak Rasulullah sholatnya. Nah, ini digambarkan zaman itu sudah banyak orang-orang yang takbir intikal jangan biasa aja, tidak terbaca. Tahu maksudnya kan? Tidak terbaca. Nah, jadi kedatangan Sayyidina Ali ini ternyata apa? Menggugah, kan? Menggugah, mengingatkan mereka-mereka tentang sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Imam Bukhari katasan Abdullah ibn Yusuf, qala Abdullah, akhbarana Malikun an Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abu Hurairah. Anasnya Abu Hurairah itu kan ada siapa Abu Hurairah? Itu yusolli sholat siapa? Abu Hurairah sholat dengan nas, dengan kaumnya, dengan nas. Fayukabbiru maka baca takbir siapa? Turun siapa Abu Hurairah waro fa'a dan mengangkat kepala siapa Abu Hurairah. Wa idang sorofa dan apabila faidang sorofa maka apabila selesai bentuk salam siapa Abu Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, inni la asbaukum, ini sunya saya, la asbaukum itu lebih serupanya kamu semua, solatan apanya solatnya, bi Rasulillah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bi Rasulillah dengan solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, ini terjadi lagi betapa pentingnya takbir intikal. Jadi kata Abi Salamah, Rasul Abu Hurairah itu sholat mengimami kami lah masyarakat. Beliau ini yukabbiru kulama qabadahu. Pokoknya setiap mau turun takbir, mengangkat kepala juga takbir, kecuali dari rukuk ya. Kan sampai Allah liman hamidah takbir semua. Setelah itu orang-orang itu ingkar karena nggak biasa gitu loh. Maksudnya takbir itu akeh gitu kan. Nanti ada digambarkan. Jadi setiap rakaat itu takbirnya 5 kali. Setiap rakaat itu takbir intikal ya, itu 5 kali. Jadi orang-orang ini mana Abu Hurairah sholat seperti ini. Jadi meragukan itu kan, meragukan. Itu Abu Hurairah tahu bahwa mereka itu ragu tentang tata cara sholat Abu Hurairah yang begitu mau ruku setiap turun, setiap mengangkat kepala takbir, kecuali bangun dari baru rukuk sampai Allah liman hamidah. Orang itu ingkar. Makanya Abu Hurairah mengatakan, inilah asbakum sholatan saya ini, kata Nabi. Kata Abu Hurairah, saya ini tidak kamu, orang yang paling lebih serupa dengan sholatnya Rasulullah daripada kamu, sampai gitu kan. Sehingga ini setelah ahli hadis, berarti Abu Hurairah ini kan membesar-besarkan dirinya, membangga-banggakan dirinya, kan begitu. Nah ya kan, ini gini dijawab oleh ahli hadis, bukan begitu. Abu Hurairah mengatakan seperti ini dalam rangka memantapkan masyarakat memang kayak inilah sholat Rasulullah, bukan ujub. Nah, bukan ujub. Supaya orang itu tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Hurairah itu adalah benar, sehingga beliau mengatakan sholat saya inilah termasuk sholat yang lebih menyerupai dengan sholat Rasulullah dalam apa? Memantapkan. Nah, untuk memantapkan. Ini memberi terus dikembangkan lagi. Oh berarti orang promosi, ini kan promosi. Promosi itu boleh. Nah, yang penting sesuai. Itu maksudnya gitu. Promosi itu boleh, yang penting sesuai. Sampai ada ulama yang menyitir begini, ya termasuk hadis ini. Cobalah Ibnu Malik aja, kita di Alfiyahnya itu kan ada. Fatak tadi ridon bigoi risukti faikotan alfiyata bni mukti. Nah itu kan promosi kan, bahwa alfiyata faikotan itu kan dalam rangka memantapkan masyarakat supaya benar-benar mau belajar kitab Alfiyahnya. Nanti boleh kita promosi itu boleh, tapi promosi yang benar sesuai kan, seperti yang dilakukan oleh Abi Hurairah. Jadi maksudnya kan, jadi tidak menyalahi Abu Hurairah itu ujub sombong itu enggak. Nah, memang sekali-kali itu bisa ini kan. Misalkan Pak Rojab ini ngaji ikhya terus dilakukan oleh rombongan kawan-kawannya. Pak Rojab, saya ini jangan kamu remehkan, aku ini pernah ngaji khatam, bahkan aku dapat sanadnya loh. Wah, itu kan gitu. Jadi untuk memantapkan para orang-orang murid-murid yang ngaji supaya dia lebih mantap, jangan kami yang bersembarangan. Itu enggak masalah, tidak masalah. Jadi maksudnya kan, jadi zaman itu saja sudah banyak orang yang meninggalkan takbir intikal. Sehingga ketika Abu Hurairah seperti itu mengingatkan sholatnya Rasulullah SAW. Bab itmami takbir, bab menyempurnakan takbir fi sujudi di dalam sujud. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'man, qala Abu Nu'man hadatsana Hamad an Ghailan ibni Jarir an Mutarib ibni Abdillah. Qala Mutarib, sholaitu suhah siapa saya khalfa Ali bin Abi Thalib. Anaya saya wa Imran ibnu Husain.
Fakana maka ada siapa Ali itu idza sajada apabila sujud siapa Ali kabbaro. Nah, maka baca takbir siapa Ali. Wa idza rafa'a apabila mengangkat siapa Ali ra'sahu kabbaro maka baca takbir siapa Ali. Wa idza nahadha apabila bangkit siapa Ali minarok ataini juga kabbaro maka baca takbir siapa Ali. Fala maqadha maka ketika selesai siapa Ali as-sholata akhoda maka memegang biadi dengan tangan saya Imron siapa Imron bin Husain. Faqala Imron, wah jari Imron qad dzakaro mutarib qad dzakaro benar-benar mengingatkan pada saya hadza apa ini Ali mengingatkan sholat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wah ini ngiling aku sholat Nabi Muhammad ini tenan ini. Qala berkata siapa Imron laqad sholat sungguh benar-benar sholat bina laqad sholat sungguh benar-benar sholat siapa Ali bina dengan mengimami kita ini sholat Muhammadin dengan seperti apa sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah tenanan pokoknya. Nah, mengingatkan. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Amrun ibnu Aun qala Amrun hadatsana Husaim an Abi Bisr an Ikrimah qala Ikrimah Ra'aitu melihat siapa saya rajulan pada orang laki-laki indal maqami di sisinya makom Ibrahim yukabiru yang baca takbir siapa rajulan fi kulli qabdin dalam setiap turun warofin dan bangun wa idza qama apabila berdiri siapa rajulan wa idza wadoa apabila meletakkan kepalanya siapa rajulan turun maksudnya kan fa akhbartu maka beri kabar siapa saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Ibnu Abbas awalaisa adakah tidak ada tilka apa itu sholatnya rojul tilka apa itu sholatnya rojul itu sholatnya Nabi seperti sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ummalaka nun sewu sampai milik sampean itu pada ada tanda apa pertanyaan itu kan la ummalaka apakah tidak ada ibu la ummalaka apakah tidak ada ibu yang mendidik kamu itu maujud la umma adakah tidak ada ibu yang mengajari kamu itu yang mengajari kamu la umma adakah tidak ada ibu yang mengajari itu maujud mengajari laka kepada kamu jadi ini judulnya Ibnu Abbas itu pernah marah. Jadi ada Ikrimah. Ini Ikrimah ini termasuk budak yang pernah dimerdekakan oleh Abbas. Beliau ini sholat dengan seorang laki-laki. Orang laki-laki ini bukan sembarangan. Ini adalah Abu Hurairah. Jadi Ikrimah sholat dengan Abu Hurairah. Waktu itu dekat dengan makom Ibrahim. Wah Abu Hurairah sholatnya ya kan bikuli khafdin warofin. Bismillah takbir. Takbirin ikol. Nah dia ini ingkar, sholat kok model kayak ini gimana, kok takbir bolak-balik. Akhirnya setelah selesai sholat, Ikrimah ini ngasih tahu Ibnu Abbas, aku tadi sholat dengan rojulan, dengan seorang laki-laki. Katakan ini tidak mau menyebutkan, tapi ini Abu Hurairah. Terus Ibnu Abbas, tidak kamu dengan sholatnya Abu Hurairah itu ingkar tidak kamu? Apakah kamu ingkar dengan sholatnya Abu Hurairah? La ummalaka. Ini marah, siapa itu? Ibnu Abbas. Enggak, apakah kamu itu enggak pernah diajari, kamu enggak punya ibu sehingga enggak diajari seperti itu. Itu kan ilmu-ilmu kecil-kecil. Biasa ibu itu ngajari anak-anaknya seperti itu. Kok kamu enggak tahu tuh keterlaluannya gobloknya kamu ini. Ya, gitu kan. Karena itu ilmu yang masih tingkatan kecil, biasanya dididik oleh ibunya. Nah ini karena gini, jadi Ibnu Abbas ini gimana ya tersinggung. Lu kan tahu Ibnu Abbas itu kan tahu siapa Abu Hurairah kan tahu. So kapan Nabi yang banyak perhatian kasus Abu Hurairah kok dicacat oleh Ikrimah, artinya kebenaran sholatnya diragukan karena gara-gara tabir intikal ulama khafdin warofin. Nah sehingga dia selesai sholat lapor Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngomong apakah tidak seperti itu sholat Abi, jadi ingkar Ibnu Abbas itu kan la umalaka. Jadi la umalaka ini bahasa diucapkan untuk orang yang perkara yang mestinya jelas dia kok enggak tahu. Jadi perkara sing jelas
Itu dia nggak tahu. Itu orang Arab bilang la umalaka. Mosok kowe gak tahu diulangi mbokmu ngono iku sampai ora roh. Nah, gampang kan? Mosok mbokmu ora tau ngulangi ngono sampai awam ora roh. Ah. Betul kene kakekmu. Kakek. Karena emak. Oh iya. Jadi marahi pola apa sih ini bisa diambil kesimpulan. Jadi maaf barangkali ada orang yang sudah diakui keilmuannya masyhur terus ada orang meremehkan kan kita sudah bilang. Kita bilang. Jadi bahasa lakuma ini diucapkan orang yang tidak tahu dengan hal-hal yang mestinya perkara itu jelas, perkara yang biasa umum kan. Ya misalkan kayak gini lah, misalkan lu ono bocah cilik kok mangan tangan kiwa. Mestinya kan itulah umma, kowe kok ora dolan karo mbokmu, mangan karo tangan kiwa. Nah, ngono kan maksudnya la umma. Siapa maksudnya kan? Nah, Ibnu Abbas itu marah, itu semua ora dolan. Bab takbiri, bab menerangkan takbir. Ikrimah berarti bukan Ikrimah bin Abu Jahal. Bukan. Ini Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ada banyak ya. Iya, jadi namanya apa cuman beda. Kalau Ibnu Abbas itu ahli tafsir. Ahli tafsir ya kan. Nah, itu kita jangan menghina Abu Jahal ya kan. Kalau gitu punya peninggalan anak Ikrimah ahli tafsir. Kalau kita Abu Jahal. Iya Abu Jahal itu. Abu Jahal itu. Ikrimah bin Abu Jahal. Bab takbir, baca takbir idza qoma apabila berdiri siapa musolli minas sujudi dari sujud minas sujudi dari sujud. Qala berkali Bukhari hadatsana Musa ibn Ismail qala Musa akbarona Hamam an Qatadah an Ikrimah qala Ikrimah sholaitu salat siapa saya khalfa shaykhin. Nah kan di belakangnya orang tua di Makkah tadi Mekah. Fakabbaro maka takbir siapa shaykhin takbir sintaini dengan 2 wa isrina dan 20 takbiratan apanya takbirnya. Fakultu maka berkata siapa saya Ibnu Abbasin inal sunya syekhin itu ahmaku orang yang sedikit akalnya kamnya dulu kan wong sing ahmak kumprung kalau wong cowok jadi bengak. Ini sesungguhnya syekhin itu ahmak orang yang bengak. Faqala Ibnu Abbas sakilat umuka marah Ibnu Abbas sakilat kehilangan kepada kamu umuka siapa ibumu sakilat kehilangan kepada kamu umuka siapa ibumu sunnatu Abil Qasim sunnatu Abul Qasim. Sunnatu Abul Qasim bermula sholat yang dilakukan Syekh. Sunnatu Abul Qasim bermula sholat yang dilakukan Syekh yaitu takbir sampai 22 lagi kan. Itu sunnahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa qala berkata Musa siapa Musa hadasan Aban hadasan Qatadah hadasan Ikrimah. Nah ini dari Ikrimah. Saya sholat di belakangnya Syekhin orang tua ini juga Abu Hurairah di Makkah. Tadi di Maqam Ibrahim, sekarang di Mekah. Ini bisa juga ada yang mengatakan gini, Maqam Ibrahim kan juga di Mekah. Nah, maka kalimatnya juga sekali-kali di Maqam Ibrahim, sekali di Mekah. Ada yang enggak? Mungkin sholatnya ini pernah di Maqam Ibrahim, pernah di Mekah, bukan di Maqam Ibrahim, tapi di Mekah. Nah, kata Ikrimah, Syekh ini Abu Hurairah di sholatnya ini takbirnya 22 takbir. Ini sholat zuhur, sholatnya 4 rakaat. Setelah itu saya bilang sama Ibnu Abbas, ini Ahmad, weh Abu Hurairah ini goblok nian. Coba berani katakan Ahmad, Abu Hurairah qalilul akli, bengat nian. Akhirnya marah, Ibnu Abbas marah, sakilat umuka. Ini maknanya gini. Kalau kamu hal seperti ini kata Abu Hurairah, kata Ibnu Abbas, kalau kamu hal seperti itu kamu nggak tahu, fal mautu khairun laka. Luwih apik ibumu kelangan awakmu, maksudnya kan luwih apik kowe mati. Marah ini kan. Jadi kalimat sakilat umuka itu begini. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau hal yang seperti itu saja kamu nggak tahu, fal mautu khairun laka. Kowe mati wae lah. Marah ini, mergo ngarani Ibnu Abbas Ahmad. Coba gimana Abu Hurairah Ahmad. Makanya Ibnu Abbas sakilat umuka, terus mati wae lah kowe.
Marah Ibnu Abbas. Itu Abu Hurairah. Sunat Abul Qasim, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu sunahnya Abil Qasim. Yang takbir dalam sholat duhur hitungannya sampai berapa? 22 takbir. Nah sekarang cara ngitungnya gini. Jadi ini sholatnya sholat dulu. Jadi takbiratul ikram jangan dihitung dulu. Terus takbir habis tasawuf jangan dihitung dulu. Nah, yang pertama kan takbir ketika ruku. Satu, ketika ruku Allahu Akbar. Terus itidal kan bukan takbir, ya kan? Ruku. Dua, takbir ketika mau sujud Allahu Akbar. Dua, ya kan? Tiga, takbir ketika julus baina sajdah ini. Berapa? Tiga. Terus takbir lagi 4, sujud yang 2, terus takbir lagi berdiri, kan 5. Paham kan? 5 ditambah takbiratul ikram. 5 kan? Berarti setiap rakaat itu kan 5. 5 kali 4 berapa? 20. Ya kan? Ditambah takbiratul ikram 21. Ditambah takbir pas tasahud awal, kan berarti kan takbir. Paham maksudnya kan? Berarti berapa? Jumlahnya 22. Jadi hitungan cara hitungannya kan. Jadi setiap sholat itu takbiratul intiqolnya tadi 5 setiap rakaat. Nah, setiap rakaat kan. Bisa paham Pak Kotir Jaman? Nah itu kayak gitu. Nah, ini karena hal seperti ini zaman itu kan zaman gimana ya? Zaman sahabat, zaman tabi'in. Tentu ilmu-ilmu yang dengan biasa. Terus bahasanya iklimah kasar, innahu ahmaku. Ya kan? Makanya Ibnu Abbas jawabnya sakilat umuka, wis toh. Ibumu kehilangan kamu, kowe mati ku ya apik timbang ngono ora. Kamu ndak paham ngomong kamu kasar. Nah. Kalau lafal yang sami Allahu liman hamidah itu karena apa ya? Enggak sengaja baca takbir bangun dari ruku. Kira-kira Ya enggak sampai batal ndak. Tidak sampai batal kanda. Kadang-kadang makmum tuh subhanallah. Qala berkata siapa Imam Bukhari kata sana Yahya ibnu Bukair qala Yahya kata sana Ales an Uqail an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab akhbaroni beri kabar nih pada saya Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Kharis. Ana sesungguhnya Abu Bakar itu sami'a mendengar siapa Abu Bakar Abu Hurairah. Yaqulu kali berkata siapa Abu Hurairah karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza qoma apabila berdiri siapa Rasulullah ila sholati kepada sholat. Maksudnya idza qoma ini apabila mau. Itu idza qoma apabila mau melakukan siapa Nabi ila sholati kepada sholat. Nabi itu kalau mau melakukan sholat yukabbiru ai idza aroda. Nabi itu ai idza aroda ayasro'a. Itu maknanya kan Nabi apabila mau memulai ila sholat yukabbiru maka baca takbir siapa Rasulullah. Khinayakumu, nah ketika sudah berdiri. Jadi Nabi itu ketika mau mulai sholat terus yukabiru. Kapan takbirnya? Yakumu ketika berdiri siapa Rasulullah. Suma yukabiru baca takbir siapa Rasulullah. Khinayar kau ketika rukuk siapa Rasulullah. Suma yakulu membaca siapa Nabi. Sami Allahu liman hamidah. Khinayar fa'u ketika mengangkat siapa Nabi sulbau pada tulang rusuknya Rasulullah. Minar rok'ati dari rukuk. Rok'ati dari rukuk. Sumayakul membaca siapa Nabi wa wakhalifun Nabi itu qaim berarti membaca Rabbana lakal hamdu. Qala berkata siapa Abdullah bin Shalih An-Lais walakal hamdu pada lafaz walakal hamdu. Jadi ada yang Rabbana lakal hamdu pada Rabbana walakal hamdu. Ini sama-sama benarnya. Sumayo kabir baca takbir siapa Rasulullah khina yahwi ketika turun siapa Rasulullah. Sumayo kabir takbir siapa Rasulullah khinayar fa'u ketika mengangkat siapa Rasulullah roksau pada kepalanya Rasulullah. Sumayu kabiru takbir siapa Rasulullah khinayat sujud ketika sujud siapa Rasulullah. Sumayu kabiru kemudian takbir siapa Rasulullah khinayar fa'u mengangkat siapa Rasulullah roksau pada kepalanya Rasul dari sujud. Nah sumayaf alu melakukan siapa Rasulullah dzalika pada itu yukabiru khinayakumu ila akhir yukabiru khinayakumu sumayu kabiru ila akhir fi sholati dalam sholatnya kuliah semuanya sholatnya kata yak dia sehingga
selesai siapa Rasulullah pada sholat, wa yukabiru dan takbir siapa Rasulullah hina yakumu ketika berdiri siapa Nabi minat thintaini dari 2 rakaat ba'dal julusi setelah duduk tasahud, ba'dal julusi setelah duduk tasahud. Nah hadis inilah kajian fikih itu kan, termasuk syaratnya orang takbiratul ihram ketika sholat. Ini maksudnya sholat fardu kan wajib berdiri, itu harus hina yakumu, jadi berdiri tegak dulu baru takbir. Nah ini dalilnya ini, karena Nabi itu ketika mau mulai sholat itu yukabiru hina yakumu, jadi posisi takbiratul ihram harus keadaan berdiri tegak baru takbiratul ihram. Nah ini dalilnya dalam fikih itu kan, takbiratul ihram itu kapan? Ya ketika sudah berdiri tegak terus takbiratul ihram. Nah kemudian yang kedua, inilah dalilnya mazhab Syafi'i bahwa yang namanya imam itu di samping sami Allahu liman hamidah juga Rabbana walakal hamdu seterusnya. Karena mazhab lain nanti ada di belakang itu. Kalau mazhab Hanafi, Maliki itu tidak bagi-bagi. Kalau misalkan imam sami Allahu liman hamidah, yang makmumnya Rabbana walakal hamdu. Itu dalam mazhab Maliki atau Hanafi bagi-bagi. Kalau ini dalilnya Syafi'i bahwa imam itu di samping membaca sami Allahu liman hamidah kan, nah, juga membaca Rabbana walakal hamdu ila akhir. Jadi Pak maksudnya kan? Nah, jadi sama-sama di jadi ini hujjah bagi Imam Syafi'i yang mengatakan imam itu yajma'u baina tasmi' wa tahmid, yaitu sami Allahu liman hamidah terus juga Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Nah, ini ada di kan itu ada Rabbana sami Allahu liman hamidah terus apa Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu. Ini Qala al-Usmi, ini saya bacakan ini, karena ada yang pernah tanya ini. Sa'altu Aba Amrin anil wawi fi qouli Rabbana walakal hamdu. Saya tanya kepada Aba Amr tentang wawu yang ada pada Rabbana walakal hamdu. Dia mengatakan gini, hadi zaidatun. Wawu itu wawu tambahan. Wawu zaidah. Jadi ada yang mengatakan wawu itu wawu zaidah. Ini kata Asmu'i. Jadi sama dengan gini. Di Rabbana walakal hamdu. Ini kata versinya Aba Amrin itu wawunya zaidah tambahan. Karena orang Arab gini, bi'ni hada sob, jualah saya pada baju ini. Terus orang yang diomongi, iya na'am huwa laka dirhamun kan, wa huwa laka dirhamun, wa huwa laka dirhamun. Jadi wawunya zaidah. Ada yang mengatakan ndak, ya wawunya itu wawu atof. Jadi Rabbana hamidnaka walakal hamdu. Jadi Rabbana wahai Tuhan kami, hamidna memuji siapa kami kepada engkau walakal hamdu. Jadi walakal hamdu itu jumlah ismiyah atap pada lafadz hamidna jumlah fi'liyah. Ini sama-sama benarnya. Jadi bisa Rabbana walakal hamdu, bisa Rabbana lakal hamdu. Nah, podo karo. Tapi sing enak ya dibaca walakal hamdu, dan nambah huruf itu kan nambah ganjaran. Ngono rahasia kan? Apa? Contohnya memang begini. Iya. Jadi nambah huruf kan nambah ganjaran, nambah dibaca. Nah, terlepas dari khilaf, ya enak dibaca saja. Mau nambah huruf dalam satu nambah pahala. Bab watil akufi, bab meletakkan beberapa telapak tangan ala rukabi atas beberapa lutut fi ruku'i dalam waktu ruku'. Qala berkata Abu Humaid, siapa Abu Humaid? Fi ashabihi, di hadapan. Fi ashabihi, Abu Humaid mengatakan fi ashabihi, di hadapan beberapa santrinya Abu Humaid. Mengatakan ini amkanah, menetapkan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi, pada kedua tangannya Nabi ketika ruku', ditetapkan min rukbataihi, dari kedua lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Sahih Bukhari hadasan Abdul Walid, qala Abdul Walid hadatsana Subah an ibni Yaqub, qala bi Yaqub samitu Mus'ab ibn Sa'din yaqulu, berkata siapa Mus'ab, sholat itu sholat siapa saya, ila janbi abi, di samping ayah saya. Fatobaktu, maka menangkupkan siapa saya, baina kafaya, di dalam antara kedua telapak tangan saya.
Sumawadoktu, kemudian meletakkan siapa saya huma pada kafaya ala fakhidaya, atas kedua paha saya. Akhirnya fanaha, maka melarang nih pada saya abi, siapa ayah saya. Sungunu Mus'ab. Wa qala, berkata siapa abi, kuna ada siapa kami dulu, itu naf'alu melakukan siapa kami hu pada tobak itu, tadbik, tobak tu bayani kafaya itu tadbik. Fanuhina, maka dilarang siapa kita anhu dari tadbik. Wa umirna, dan diperintah siapa kita an doa, pada hendaknya meletakkan siapa kita aidiana, pada beberapa telapak tangan kita. Ini majas mursal min itu lagi juz wa erotikul. Jadi aidi di mana telapak tangan. Nah, ala rukabi, atas beberapa lutut. Ala rukabi, atas beberapa lutut. Ala rukabi, atas beberapa lutut. Nah, ini bab menerangkan telapak tangan di lutut ketika ruku. Abu Humaid ini memberikan pencerahan, memberikan ilmu pengajian di hadapan murid-muridnya. Rasulullah itu ketika ruku itu kedua yadai, maksudnya kedua telapak tangannya diletakkan di lututnya. Nah, ini kata Abi Yakub, aku dengar Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab bin Sa'ad itu berkata begini, kata Mus'ab, saya sholat di samping ayah saya. Fatobaktu baina kafaya, terus aku menangkupkan kedua telapak tangan saya. Summa wadoktuhuma baina fakhidaya, terus aku letakkan antara kedua paha saya. Ini ketika apa? Ruku. Terus ayah saya melarang, jangan gitu Mus'ab. Dulu kuna itu kan dulu kami pernah melakukan seperti itu, terus dilarang. Berarti gini, meletakkan telapak tangan ketika ruku ini pernah mengalami mansuh. Jadi awal-awal itu ketika ruku itu begini, jadi ketika ruku ini ditangkupkan. Jadi bahasanya begini. Nah, bukan begini ya. Jadi ini diletakkan gini. Setelah itu terus kunanu maru. Dia pernah mengalami apa? Mansuh. Kayak kuntu apa? Ziarat kuntunuhi apa? Nuhi tuan ziaratul kubur terus fazuruha. Ya kan kuntu nahitukum an ziaratil kubur terus fazuruha. Ini juga begitu. Jadi awalnya dulu itu sahabat dulu itu ketika ruku itu telapak tangan bukan di lutut tapi di tengah-tengah antara kedua paha ditangkupkan. Nah, kemudian dilarang wa umirna an nadho'a aidiyana ilal rukab, terus diperintah sudah letakkan di atas lutut. Berarti pernah mengalami ini kan masuk. Nah, tangkup itu ditangkupkan. Nah, ini sepakat, Madzhabul Arba'ah sepakat bahwa ketika ruku ini meletakkan kedua telapak tangan kan di lutut. Bab idalam yutima ruku, bermulai bab idalam yutima apabila tidak menyempurnakan siapa musolli ar-ruku'a pada ruku. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Habsun ibnu Umar qala Habsun hadatsana Su'bah an Sulaiman qala Sulaiman sami'tu Zaid bin Wahbin qala Zaid ro'a melihat Hudzaifah. Itu siapa Hudzaifah? Hudzaifah itu pernah melihat rojulan pada orang laki-laki layutimu yang tidak menyempurnakan siapa rojul aruku pada ruku wasujud dan sujud. Terus qala Abu Hudzaifah masolaita tidak sholat sah siapa kamu, walau mutta andai kata mati siapa kamu, mutta maka mati siapa kamu ala ghairi hadil fitro, khali menetapi selain khali menetapi, ini maknanya dua, ala ghairi fitro khali menetapi selain sunnah Nabi atau agama. Ala ghairi fitro khali menetapi selain agama atau sunnah Nabi. Allati fitro fatoro yang menciptakan Allah siapa Allah menciptakan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaihi atas al fitro. Ini bab menerangkan idza lam yatim ruku, apabila seorang musolli tidak menyempurnakan ruku, Nah, ini ada sahabat Hudzaifah al-Yamani. Ini sahibu siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu banyak memberikan hal-hal yang sifatnya rahasia kepada Hudzaifah. Maka zaman Sayyidina Umar itu kalau ada orang mati ya, terus Hudzaifah kok datang, itu Sayyidina Umar kok datang nyolati.
Karena tahu berarti orang beneran, orang iman, orang Islam, enggak orang munafik. Kalau Hudzaifah enggak datang, itu Sayyidina Umar enggak mau datang karena tahu itu orang munafik. Itu Hudzaifah itu punya kelebihan. Sahibu siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah ini pernah, aku melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Nah, pokoknya ini dalam satu riwayat, dia ini rukuknya taltul, tanpa ketika itu mana? Notol-notol aja. Dan sholat seperti ini, pernah dia ditanya itu oleh Hudzaifah 80 tahun. Kamu sholat seperti ini sudah berapa tahun? 40 tahun. Akhirnya Hudzaifah ngomong, wah masolaita, sholat kamu itu masolaita, kamu belum sholat yang beneran. Andai kata kamu mati, kan, mutta ala ghairil fitro. Andai kan kamu mati, terus sholat kamu masih seperti ini, kamu mati tidak mengikuti sunnah Nabi, karena sholat kamu enggak bener. Ada yang mengatakan ghairil fitro, kamu sholat tidak menetapi agama Islam. Ini yang diambil dalil oleh orang. Oh, berarti orang itu ketika sholatnya enggak bener atau enggak sholat, itu dianggap kufur. Maka kan ada kan pendapat yang mengatakan tarikus sholat itu kafir. Kalau kita kan enggak. Selama orang itu gak sembahyang itu masih yakin lah sholat itu wajib, cuman dia sholatnya karena enggak sholat karena malas, ya kan? Kan masih muslim. Nah, Hudzaifah mengatakan seperti ini bukan kok, ini menurut penelitian Al-Khattabi. Khattabi itu salah satu pensara Sunan Abi Dawud. Jadi pernyataan Hudzaifah tadi bahwa orang yang tidak menyempurnakan rukuk sujudnya dengan baik itu bukan kok berarti kafir, itu enggak. Artinya perbuatan seperti tadi kalau diterus-teruskan sampai mati dikhawatirkan kufur. Bukan mengatakan dia kufur, dikhawatirkan kufur. Nah, itu maksudnya gitu. Bukan kok mengatakan kafir, itu menurut penelitian Al-Khattabi. Nah, ada versi lain, enggak, yang dimaksud itu orang kalau sholat yang enggak bener, kan, walaupun dia sholat kan sebenarnya enggak sah, sama dia enggak sholat. Nah, tarikus sholat itu hukumnya kafir. Nah, itu garis-garis keras itu kan. Keras itu kan. Nanti yang diambil dalil bahwa tumak nina dalam rukuk dan sujud itu adalah termasuk apa? Rukunya sholat, merupakan fardun, hal yang harus dilakukan. Karena orang ini itu rukuk dan sujud apa? Masih jam 3. Karena orang ini tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Artinya tumak ninanya nggak dilaksanakan. Bab istiwa idori, bab menerangkan istiwanya, lurusnya punggung firuku dalam waktu ruku, sehingga digambarkan kayak satu papan. Qala Abu Humaid fi ashabihi, Abu Humaid berkata fi ashabihi di hadapan beberapa muridnya Abu Humaid, raka'a ruku'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ruku summa hasaro, kemudian membungkukkan siapa Nabi, membungkukkan dohrohu pada punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat itu summa hasara dorohu, Nabi membungkukkan punggungnya ghairu mukniin, tidak mengangkat kepalanya, kan? Tidak mengangkat kepalanya. Wa dari ghairu mukniin ra'sahu wala safiqin biqadihi. Jadi satu riwayat yang Abi Dawud, Nabi ketika ruku itu hasara rasul bungkukkan. Kepalanya juga enggak diangkat, enggak dangak, kan, jadi lurus. Nah, rata kan. Babu hadi itmami ruku, bab menerangkan menyempurnakan ruku wal idal fi dalam ruku, wa tumaninati dan tumaknina. Hadatsana Badal Ibnul Mukhabbar, qala Badal hadatsana Syu'bah, qala Syu'bah, qala berkata Syu'bah, kana ada ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa zaman rukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu kan? Waktu rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sujuduhu, dan zaman atau waktu sujudnya Nabi ini kan terus sampai wabaina gitu ya Bapak. Wabaina sajdata ini, dan duduk antara wabaina sajdata ini aywal julusu baina sajdata ini. Ini ada kalimat yang dikira-kirakan. Wabaina sajdata ini, dan duduk antara dua sujud. Wa idza rafa'a, apabila bangun siapa Nabi, ra'sahu, mengangkat siapa Nabi, ra'sahu pada kepalanya Nabi, minaruku daruku, ma barang, khola yang selain apa, ma al qiyamah pada berdiri, wal qu'uda dan duduk tasahud, itu qoriban mendekati
minas sawai dari sama. Itu qoriban mendekati minas sawai dari sama. Itu qoriban mendekati minas sawai dari sama. Ini yang muncul perdebatan juga ini. Jadi ini menerangkan batas sempurnanya ruku' dan i'tidal di dalam ruku', wal i'tidal fihi di dalam ruku', jadi i'tidal. Waktu mani dan tumak nina. Jadi kata barok, ini barok. Waktu rukuknya Nabi, sujudnya Nabi dan duduk antara dua sujudnya Nabi dan bangunnya Nabi dari rukuk berarti i'tidal itu qoriban minas sama, artinya waktunya hampir sama. Waktunya hampir sama. Kecuali kalau berdiri itu panjang, terus tasyahud panjang. Nah, ini yang perdebatan itu. Gimana perdebatannya? Dari sinilah ulama itu mengatakan dalam sholat itu enggak ada rukun pendek, itu enggak ada, panjang semua. Perhatikan ini. Jadi karena bahasa Nabi, rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, kemudian duduk antara dua sujud, terus bangunnya Nabi dari rukuk itu qoriban alas sawa, berdekatan waktunya. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat itu tidak ada rukun panjang, rukun pendek. Termasuk kalau dalam mazhab Syafi'i kan gini, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Yang rukun panjang itu, yang rukun pendek itu misalkan i'tidal, terus duduk antara dua sujud, terus dibantah oleh yang Syafi'i. Bahasa qoriban itu kan berarti kan nggak sama. Jadi ada yang lama, ada yang tidak. Ada yang lama, ada yang tidak. Terus perdebatannya begini lagi. Cobalah, kalau kamu pikir ruku itu, i'tidal itu pendek, duduk antara dua sujud pendek. Sekarang kalau sujud itu rukun yang panjang. Sekarang begini, ini pendapat yang mengatakan bahwa dalam satu nggak ada rukun panjang pendek, panjang semua. Sekarang kita masukkan i'tidal kan, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil usama itu akhir. Dibanding dengan subhana rabbiyal a'la 3 kali, panjang mana? Padahal ketika sujud itu kan baca 3 kali, panjang mana? Ayo. Itu orang yang tetap ngengkel nggak ada, tetap semua itu rukun panjang semua. Bisa tahu maksudnya kan? Itu perdebatan. Nah, cuman dalam mazhab Syafi'i itu yang rukun pendek itu adalah i'tidal dengan duduk antara dua sujud. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, rukun yang pendek ini kalau dipanjangkan batal sholatnya, sengaja memanjangkan. Ukuran memanjangkan rukun pendek, contoh i'tidal. I'tidal kan rukun pendek. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau panjangnya melebihi doa yang sudah ada itu, misalkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu ila akhir, terus ditambah lagi kira-kira lamanya Fatihah. Jadi kira-kira lamanya memanjangkan bacaan seperti baca Fatihah. Itu dianggap apa? Memanjangkan rukun pendek. Kalau duduk antara dua sujud itu kok melebihi di samping bacaan yang ada dalam duduk antara dua sujud, terus ditambah lagi masanya aqallu tasyahud. Aqallu tasyahud itu mulai at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Melebihi itu maka dianggap memanjangkan rukun pendek, yaitu duduk antara dua sujud itu batal kalau amidan aliman. Nah, An-Nawawi ini, Imam Nawawi ini kadang itu tadi berbeda. Kalau menurut dalil, jadi Imam Nawawi menurut dalil itu sebetulnya sholat itu nggak ada rukun pendek, panjang termasuk i'tidal dan duduk antara dua sujud. Teman Imam Nawawi itu termasuk rukun panjang segi dalilnya. Memang dalilnya ini kan qoriban ala sawa. Pokoknya mendekati sama-sama lah kan, mendekati sama. Itu di perbandingannya itu coba sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil ussamawati wa mil ardi wa mil masyita min syai'in ba'du dengan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Maka kan, ayo, panjang mana? Kok itu rukuk kamu katakan i'tidal kamu katakan pendek. Nah, sujud kamu kan panjang. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, jadi ini menuai perdebatan seperti itu di kalangan madhab. Memang kadang-kadang Imam Nawawi itu nggak sama dengan umumnya madhab Syafi'i. Nah, karena memang sujud itu sujud kan rukun panjang. Sehingga kayak gini, ketika sujud itu
gampangannya apa? Adna. Jadi yang paling rendah itu kan subhana rabbiyal a'la berganti sekali. Itu paling rendah. Adnal kamal, tingkat sempurna yang nilainya rendah itu 3 kali. Paling sempurna sampai 11 kali. Maka tasbihnya bisa 1 itu minimal ya kan. Terus 3, 5, 7, 9, kemudian 11. Itu termasuk paling sempurna 11. Nah, panjang lagi nggak apa-apa karena itu apa? Rukun panjang. Jadi apa maksudnya? Nah, nggak apa-apa. Nah, yang rukun pendek tadi itu loh, yang debat tadi itu rukun pendek tadi, yang dikatakan rukun pendek tadi itu. Nah. Itu bagi makmum gitu. Kira-kira dengan imamnya dikatakan dia terlambat, ada yang sujud itu imamnya sudah diri atau imamnya sudah salam dulu, atau sudah apa? Tasawuf sudah panjang, sujud ini. Apa ada ukuran terlambatnya dari rukun yang dilaksanakan oleh imam? Ya Pak, ini jangan sampai ketinggalan 2 rukun yang panjang. Jangan mendahului 2 rukun yang panjang, kecuali ada udzur. Nah. Jadi tasyahud akhir kan? Iya. Tasyahud akhir. Gimana? Kadang imamnya sudah ke sholawat gitu kan, sudah rukun yang berikutnya. Dia masih lagi sujud. Banyak bacaannya dia. Itu perlu dikasih tahu itu. Babru ya gimana? Iya. Sujudnya kan banyak amalkan hanya sujud terakhir. Iya. Sujud terakhir saja. Sujud terakhir. Iya, sujud terakhir. Sujud terakhir. Kalau rukun yang pendek-pendek itu dipanjangkan nggak boleh. Yang mana? Bisa membatalkan sholat. Yang rukun pendek tadi. Ya, tadi. Nah tadi Utidal kan dianggap rukun pendek. Ini dalam yang mutamat madhab Syafi'i loh. Kecuali An-Nawawi tadi kan. Nah, dalam segi dalil kata An-Nawawi nggak ada pendek, tetap panjang semua. Termasuk rukun apa? Termasuk itidal dan sujud. Ya, betul An-Nawawi. Nah sekarang kalau yang rukun pendek dipanjangkan, ukuran panjangnya itu sampai mana kan gitu batasnya? Batasnya adalah 1 bacaan yang sudah ada itu, terus ditambah lagi kira-kira cukup untuk baca Fatihah. Paham maksudnya kan? Lebih dari itu dinamakan sudah memanjangkan rukun pendek. Itu kalau i'tidal. Kalau tasahud, apa kalau duduk antara apa 2 sujud itu kan rukun pendek. Bacaan yang ada itu ditambah lagi waktu akoluta sahud. Paham maksudnya kan? Kalau katanya apa menunggu yang makmum masbuk itu, yang makmum ya, Iya. yang terlambat ketika ruku itu. Ketika ruku kan boleh agak melamakan ya. Iya. Itu seberapa lama? Ya tadi kan syaratnya 1 orang ini sudah dalam posisi sudah masuk di masjid. Terus orang ini tidak ada memilah-milah, oh ini orang kaya, kemudian kita panjangkan, tidak ada kayak gitu. Pokoknya istilahnya itu relatif, yang penting wajar-wajar saja, pantas-pantas saja. Orang yang masih wudhu tunggu ya nggak masuk, maksudnya ya sudah masuk di arena. Ya, kalau orang yang masih wudhu, apalagi masih Bab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah aladi pada orang layutimu yang tidak menyempurnakan siapa aladi ruku'au pada rukunya aladi. Diperintah aladi dengan mengulang sholat. Biar dengan mengulang sholat. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad akhbaroni Yahya ibnu Sa'idin an Ubaidillah qala Ubaidillah hadatsana Sa'id al-Maqburi an Nabi dari bapaknya Sa'id an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dakola masuk siapa Nabi al-masjid dalam masjid. Fatakola maka masuk rojulun siapa orang laki-laki. Fasola maka sholat siapa rojul. Sumaja terus datang siapa rojul. Fasalama maka salam siapa rojul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faroda maka menjawab an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi atas rojul assalam pada salam. Terus fakola Nabi irji kembalilah kamu. Fasoli maka sholatlah kamu. Fa innaka maka sudah kamu dalam tu soli itu belum sholat siapa kamu. Fasola maka sholat siapa rojul. Sumaja datang siapa rojul. Fasalama maka salam siapa rojul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala maka berkata siapa Nabi irji fasolli fa innaka lam tusolli. Itu salah satu 3 kali terjadi seperti itu. Faqala maka berkata siapa rajul waladi demi zat sumpah ba'atha yang mengutus siapa aladi kepada engkau Muhammad bil haqqi dengan membawa kebenaran. Fama usinu maka tidak bisa siapa saya Muhammad, aku enggak iso Muhammad. Fama usinu maka tidak bisa bagus siapa saya ghairahu pada selainnya aima fa'altu minas salat. Ghairahu pada selainnya aima fa'altu minas salat. Selain yang kulakukan aku enggak bisa. Itulah ghairahu pada selainnya ma fa'altu atau ma sholaitu. Fa'alim maka mengajarilah Muhammad ibadah saya. Allah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta apabila mau memulai siapa kamu ila sholati fakabir maka takbirlah kamu terus sumakro membacalah kamu ma pada barang tayassaro yang mudah apa maka minal Quran sumarka rukuklah kamu kata tatmaina sehingga tumanina siapa kamu rokian kali rukuk sumarfa terus mengangkatlah pada kepalamu kan kata tatadilah sehingga lurus siapa kamu kok iman kali berdiri berarti itidal sumajud hatta tatmaina sehingga tumanina siapa sajidan sumarfa mengangkatlah kamu pada kepala hatta tatmaina jalisan sumajud hatta tatmaina sajidan sumaf'al kemudian melakukanlah kamu dzalika pada itu idza qumta ila sholati fakabir itu fi sholatika kuliha. Ini untuk umum, artinya sholat sunat, sholat wajib pun juga seperti ini pelaksanaannya sama. Pelaksanaannya sama. Nah ini barangkali ada yang masih muskil. Ini kan sudah ada kayak kemarin kan. Jadi intinya sholat itu kalau nggak sempurna ya wajib iadah, Artinya ada yang cacat gitu kan. Sholat itu kan satu paket kan. Jadi mulai takbir sampai salam itu harus itu satu paket. Semuanya benar, salamnya nggak benar juga nggak sah. Semuanya benar, rukuk sujudnya nggak benar juga tidak sah karena satu paket. Nah inilah maka benar ya guru-guru kita dulu itu kan ngajari fasolatan. Kalau di pondok ini bahasanya itu sulam safina, ya ada kan? Nah, sulam safina kan itu kan ini penting supaya sholat kita ini benar. Supaya sholat kita ini benar diajari kan luar biasa itu. Maka orang ngajari ilmu sholat itu, waduh, pahalanya luar biasa. Karena sepanjang orang itu sholat dia dapat pahala seperti dia. Kan mandala ala khairin ya kan? Nah, dia menuntut masuk dala ala khairin. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Maka dari hadis itulah bahwa Rasulullah itu kebaikannya tidak habis-habisnya karena setiap ada orang sholat di dunia Nabi dapat kiriman terus karena kita sekarang dari guru terus dari sahabat, nah sahabat dari Nabi maka sepanjang ada orang sholat tentu Rasul dapat pahala terus karena beliau yang mengajari sholat pertama kali. Makanya sampai digambarkan itu kan setiap ada orang pembunuhan tidak karu-karuan yang namanya Qabil ya kan, dapat menerima dosa karena dia pertama kali mengadakan pembunuhan. Nah ini kan, maka pokoknya ngulang ini luar biasa, ulang-ulang aja luar biasa. Nah, cuman kita ya nggak menafikan yang lain, yang jelas ngajar itu termasuk ya kita yang kita harapkan meninggal itu punya itulah, punya apa ya, celengan ya kan, ilmu yang pernah kita salurkan. Kita dari guru kita kan, nanti kita punya murid terus, kita walaupun sudah meninggal kan mengalir. Lebih masalah sholat luar biasa ini. Bab du'a fi ruku. Hadatsana Khamsun Ibnu Umar qala Khamsun hadatsana Subhan Mansur an Abi Duka an Masrukin an Aisyah qalat Aisyah kan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yakulu itu membaca siapa Nabi fi ruku'ihi wa sujudihi dalam rukuk dan sujudnya Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma rabbi Allahumma ighfir li. Jadi kata Aisyah Nabi itu juga dalam rukuk sujudnya ini kadang-kadang bacanya ini subhanaka dengan maksud Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Nah, menurut Ubah ketika ayat surat Al-Waqiah turun fasabbih bismi rabbikal azim itu Nabi mengatakan sudahlah kalau kamu rukuk jadikan baca tasbih artinya subhana rabbiyal azim. Terus ketika turun sabbikisma rabbikal a'la Nabi mengatakan jadikan doa itu untuk sujud maka subhana rabbiyal a'la jadi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la
terus ada tambahan wa bihamdi. Nah, ini ada tambahan wa bihamdi. Ini kalau ini yang pernah saya cari-cari itu kan, kalau di Fathul Mu'in itu mesti gini kan, di Fathul Mu'in kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada wa bihamdi kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, di Fathul Mu'in. Tapi kalau di fikih yang lain tidak hanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tidak pakai wa bihamdi, tidak pakai wa bihamdi. Memang tambahan wa bihamdi ini dalam satu riwayat itu dhaif gitu. Cuman ada riwayat lain yang juga meriwayatkan seperti itu, sehingga hadis dhaif dikumpul-kumpulkan jadi hasan li ghairi. Kan ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi, sehingga jadi kuat. Nah, akhirnya dipakai subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Coba Fathul Mu'in kan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Di Minhaj An-Nawawi itu tidak pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, enggak pakai wa bihamdi. Itu masalah itu. Nah, cuman gimana ya, karena ada riwayat yang menyatakan seperti itu, ya kita ikut saja, tambah pahala, tambah baca. Nah, itu aja ya, tambah baca, tambah pahala. Tambah baca, tambah. Lebih mantap yang ini mungkin ya langsung. Ya kalau hadisnya ini apa? Subhanaka. Ya iya, dia ada dari doa waktu ruku itu banyak sekali. Riwayat itu banyak. Riwayat itu banyak. Jadi riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah, kata Hudzaifah kan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ini ada yang riwayat seperti itu. Ada lagi Sayyidina Ali. Itu ada riwayat Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sab'i wa basori wa mukhi wa adhni wa asobi. Adari kita sujud, doa Nabi itu laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi akhir. Jadi banyak macam-macam. Maka kita ini hanya subhana rabbil a'la bihamdihi sudah paling enak, paling pendek, paling enak. Dia dari sekian riwayat itu kan macam-macam. Nah, memang kita ini pengen yang gampang-gampang didengar, gampang-gampang dilakukan, ya. Jadi yang enak-enak saja. Masya Allah. Ya cuman jangan dibaca sekali lah, itu berlebihan ya. Banyak sekali. Wasuh. Ya paling enggak 3 kali lah setiap-tidaknya, enggak kan? Setiapnya apa 3 kali. Kalau coba sekali itu kayak waduh. Nah, nampaknya malas nian kan? Babu ma ayhada babu ma yakul, yang baca pada imam siapa imam. Ini yang dibaca imam, waman dan orang khalfau yang di belakangnya imam idza rafa'a, apabila mengangkat siapa imam ra'sahu pada kepala imam min ruku'. Qala Imam Bukhari hadatsana Adam, qala Adam hadatsana Ibnu Abi Dzibin an Sa'id al-Maghburi an Abu Hurairah qala Abu Hurairah kana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza qala, apabila membaca siapa Nabi sami Allahu liman hamidah, qala maka baca Nabi Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kana, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza raka'a, apabila rukuk siapa Nabi, wa idza rafa'a, apabila mengangkat siapa Nabi ra'sahu pada kepalanya Nabi mina sujud. Karena kan ada mengangkat kepala itu dari rukuk, ada dari sujud. Jadi jangan salah ini. Wa idza rafa'a, dan apabila mengangkat siapa Nabi ra'sahu pada kepalanya Nabi minas sujud, yukabbiru. Maka baca takbir siapa Nabi. Wa idza qoma, berdiri siapa Nabi minas sajdah, juga qala Allahu akbar. Nah ini diperbanyak takbir. Karena takbir itu kan termasuk perhiasan sholat. Babu fadri Allahumma rabbana lakal hamdu, badang utamanya Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, ini punya kelebihan. Qala berkali Bukhari katasan Abdullah ibn Yusuf, qala Abdullah akbarana Malikun an Sumayyin an Abi Shalih an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala idza qala, apabila membaca al-imam sami Allah liman hamidah, faqulu, maka bacalah kamu semua Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa inna, karena sesungguhnya perkara, isinya perkara itu man bermula barang siapa, wafaqo, itu mencocoki, ngepasi gitu kan, mencocoki, menyamai. Qauluhu, apa perkataannya man, qaulal malaikati, pada ucapannya malaikat, ghufira, maka diampuni lahu bagi man ma apa barang taqaddama yang telah dahulu apa min dan bi, nyatanya dosanya man. Ini ada yang bisa mengatakan min itu min bayan dari ma. Ada yang enggak, min itu min tabidiyah.
Jadi yang diampuni gufiro maka diampuni lau bagiman ma apa barang takodama yang telah dalam min dan pada sebagian dosanya man, bukan semuanya, karena ada dosa besar ada dosa kecil. Nah inilah pertama, ini dalilnya tadi mazhab Hanafi termasuk mazhab Maliki. Ini ya bagi-bagi. Kalau imam sami Allah liman hamidah. Nah kamu jangan sama hamidah, tapi kamu Allahumma rabbana lakal hamdu. Cuma tadi kan saya katakan awal tadi kan, kalau Asyafi yang dua-duanya samping tasbih juga tahmid. Nah, karena orang yang ucapannya sama dengan ucapannya malaikat. Jadi gini maknanya, ketika imam itu sami Allahu liman hamidah, kan itu malaikat rame-rame Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, Allahumma lakal hamdu. Kamu baca seperti itu. Seperti itu, kamu akan terampuni dosa-dosa kamu. Tentu dosa kecil, dosa yang tidak ada kaitannya dengan hak adami. Kalau hak adami harus selesai, utang piutang nyolong harus selesai. Nah, itu kan hak adami. Nah, jadi inilah kelebihan sebenarnya amin ya kan? Maka sesuatu itu luar biasa. Kelebihan luar biasa. Coba sampean pikir ya. Fadilah seperti ini terus habis hanya dengan kira-kira sopnya nggak pas saja kan yo, nggak masuk akal, masuk entek kabeh kan. Karena ada fadilah tersendiri kan. Jadi luar biasa jamaah itu pokoknya sunnah Nabi yang marilah kita rame-rame sama apa ya? Terus rame-rame ngajak masyarakat itu mau apa? Mau jamaah karena luar biasa. Fadilah luar biasa itu kan. Nah, jadi bahasa mencocoki perkataan malaikat itu adanya waktunya dan jadi qaulihi, jadi baik waktunya itu artinya ketika imam sami Allahu hamidah langsung robbana lakal hamdu waktunya dan ucapannya sama-sama Pak robbana walakal hamdu, cocok sama waktunya, cocok bacaannya. Babun ayada babun hadatsana Mu'ad ibnu Fadhalah qala Mu'ad hadatsana Hisam an Yahya an Abi Salamah an Abu Hurairah qala Abu Hurairah la uqarribanna, sungguh benar-benar akan mendekatkan siapa saya. Ini saya akan memberikan pemahaman gitu kan. Saya akan memberikan pemahaman dengan mudah gitu kan. La uqarribana, sungguh benar-benar akan mendekatkan siapa saya salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan memberikan pemahaman dengan mudah siapa saya salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana maka ada Abu Hurairah itu yakunutu kunut siapa Abu Hurairah? Kunut fi rakaati dalam rakaat al akhirat yang akhir minas salati duri. Wa sholatil isya wa sholatis subhi ba'da ma yaqulu dalam setelah ulinya membaca siapa bros sami Allah liman hamidah fayatu maka mendoakan siapa bros lil mukminin wa yal'anu dan melaknat siapa Abu Hurairah al kufar pada beberapa orang kafir. Jadi Nabi Abu Hurairah pernah berkata, saya akan memberikan pemahaman kamu dengan gampang. Nah, terus Abu Hurairah mencontohkan beliau ketika sholat zuhur, isya subuh itu kunut. Ini maksudnya kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut karena ada musibah yang turun. Nah, kapan bacanya? Setelah sami Allah liman hamidah. Kok tahu nazilah? Karena yad'ulil mukminin wa ya'anulil al-kufar. Nah, jadi mendoakan mukminin mudah-mudahan selamat, terus melaknat orang kafir dan orang kafir ini dihancurkan Tuhan. Nah, bahasa melaknat orang kafir itu kalau secara umum itu boleh, tapi kalau secara tertentu itu tidak boleh. Kecuali orang-orang yang sudah dinas dapat laknat. Contoh misalkan Fir'aun, ya kan? Itu kan sudah jelas-jelas kan Namrud, kan sudah laknatnya itu boleh. Tapi kalau ada orang non muslim, maaf ini kan, terus kita laknat itu tidak boleh, karena dia belum tahu. Nanti siapa tahu dia masuk Islam di akhirnya kan. Jadi kalau secara umum, nah kufarnya secara umum tidak tertentu orangnya, itu maknanya gitu, itu boleh. Wayat wayal anu al kufar itu orang kafir secara umum, tidak secara individu. Kalau secara individu tidak boleh, kecuali orang yang sudah nyata-nyata dilaknat oleh Allah kayak Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Nah ini dalilnya kunut apa? Kunut nazilah. Dan letaknya kunut itu mesti rokat yang akhir. Maka dalam kajian fikih kan ada kunut itu ada kunut rotiba, ada kunut nazilah. Kunut rotiba itu kunut yang dibaca secara kontinu. Dan ada dua, satu kunut subuh. Nah, terus kunut apa? Di dalam witir akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu kan nisfu akhir ya, nisfu sani.
nisfu kedua bulan Ramadan witir. Itu termasuk rukun khotibah. Nah, yang nazilah itu. Nah, kunut ini yang perlu memang debat. Jadi kunut witir ya dalam nisfu apa? Witir itu mana 15 malam 16. Bukan kok 14 malam 15 bukan. Kunut witir Ramadan itu 15 malam 16. Nah. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Aswad, qala Abdullah hadatsana Ismail ibn an Khalid al-Khadda an Abi Kilabah an Anas Malik. Qala Anas kana ada al-kunutu, apa kunut itu fil maghribi wal fajri. Jadi kunut di dalam apa? Maghrib dan fajar. Ini adalah kunut apa? Nazilah. Qala berkata siapa Imam Bukhari? Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin ibnu M an Abdullah ibnu Mujmir an Ali ibnu Yahya ibnu Khalad az-Zuraqi an Abi dari bapaknya Ali an Rifa'ah ibnu Rafi' az-Zuraqi itu qala Rifa'ah kunna ada siapa kita yauman nusol itu sholat siapa kita wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a maka ketika mengangkat siapa Nabi ra'sahu pada kepala Nabi min ruku qala maka siapa Nabi sami Allah liman hamidah. Tahu-tahu qala membaca rajulun siapa orang laki-laki wara'au di belakangnya Nabi Rabbana walakal hamdu hamidan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana wa Tuhan kami walaka dan itu tetap bagi Tuhan alhamdu bermalah segala puji hamdan dengan pujian katsiran yang banyak thayyiban yang bagus yang ikhlas maksudnya kan mubarakan yang dibarokai apa fi dalam hamdan. Nah fala man sarafa ketika salam siapa Nabi qala Nabi man mutakalim man bermula siapa al mutakalimu itu orang yang membaca Rabbana walakal hamdu so semuanya hamdi. Qala berkata siapa rajul gentleman ana ya Rasulullah ana bermula itu al mutakal saya Rasul yang baca tadi. Qala Nabi ra'aitu melihat siapa saya bid'atan pada lebih wa salasina dan 30 malakan apanya malaikatnya yabtadiruna yang bergegas-gegas artinya cepat-cepat siapa bid'atan wa salasina pada mengambil kalimat Rabbana walakal hamdu pada mengambil kalimat Rabbana walakal hamdu ayyuhum bermula mana bid'atan wa salasina itu yaktubu menulis siapa ayyuhum bermula mana bid'atan wa salasina malaikat yaktubu itu menulis siapa ayyuhum pada Rabbana walakal hamdu awalu yang pertama kali ay awaluhum yang pertama kali. Nah inilah dalil bahwa tidak semua barang yang Nabi tidak mengajarkan itu bid'ah. Nah, ini dalilnya. Jadi dulu pernah terjadi Nabi ketika bangun dari ruku itu kan baca biasa sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu kan. Orang laki-laki bukan begitu. Rabbana walakal hamdu hamidan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kan kayak menyalahi aturan. Tadi kan Nabi kan sehingga setelah salat itu kaget. Siapa yang baca doa tadi? Ini mestinya kalau kita mungkin mikir-mikir, wah kayak kalau gitu ya kalau benar kalau salah kan gitu kan. Tapi gentleman, sok apa kejujurannya? Sok apa? Saya Rasulullah yang baca. Nabi langsung mengatakan, wah kamu ketika baca doa tadi itu saya melihat malaikat lebih dari 30. Bahasa bid'atan wasalasina itu nilainya 3 sampai 9. Bahasa bid'atan itu nilainya 3 sampai 9. Nah, ini ku tengok malaikat lebih 30 bergegas-gegas mengambil kalimat kamu ini. Tujuannya apa? Mereka mana yang pertama kali menulis dan melaporkan kepada Tuhan. Ini diambil kesimpulan yang pertama bahwa malaikat itu juga fastabiqul khairat. Nah, ini kan jadi malaikat itu tidak juga fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mereka berlomba-lomba. Nah, kan awalu yang pertama kan berlomba-lomba. Ini musabaqah itu bukan sama siapa saja. Malah jadi siapa yang cepat naik pangkat. Jadi malaikat itu juga berlomba-lomba. Nah yang ini yang khilaf tuh begini. Malaikatnya ini ada yang mengatakan jumlahnya 33.
Jadi dalam kitab Syarah Bukhari yang namanya Al-Kautsarul Jari, jadi ada kitabnya Al-Kautsarul Jari. Itu mengatakan jumlahnya malaikatnya ini 33. Dalam Umdatul Qori itu jumlahnya malaikat itu 34. Nah, ini letak hitungnya begini. Jadi 33 atau 34. Itu alasannya dari mana? Karena jumlah hurufnya Rabbana walakal hamdu ini menurut Al-Kautsar itu jumlahnya 33. Jadi jumlahnya malaikat sesuai dengan jumlah hurufnya Rabbana walakal hamdu hamdan. Coba dihitung Pak Rujab, berapa itu Rabbana? Ya enggak sampai kami ceng ya. Iya. Tiga betul. Nah ini kan Selain fihi ya. Apa? Selain fihi. Selain fihi. Tiga. Ya bukan fihi. Yang Gitu. selain fihi tiga. Ya itulah kalau versinya Syarah Bukhari Al-Kautsarul Jari itu saya baca itu ngitungnya 33. Kalau Umdatul Qori itu adalah 34. Nah itu letak bedanya itu yang coba. Nah, itu jumlah malaikatnya terlepas dari khilaf antara 33 dan 34 ya. Ini sangat luar biasa bacaan ini. Nah inilah yang sering ya dibadali bahwa tidak semua yang nggak diajarkan Nabi itu nggak apa terus ini kan Nabi nggak ngajarkan kan, tapi kan bagus isinya. Jadi kalimat-kalimat doa-doa yang bagus, ya kan isinya, walau nggak diajarkan Nabi, ya saja. Ya kan? Nah, jadi kita jangan khawatir. Semua yang nggak contohkan Nabi doa terus mereka apa dianggap bid'ah semua ya, lah. Nah, ini kan Nabi sampai kaget. Siapa yang baca tadi? Kalau kita mungkin, wah ini tidak ngaku, ini kalau ngaku bahaya, mungkin gitu kan. Tapi kan jujur tangan saya Rasulullah. 33, 34 malaikat bergegas, berlomba-lomba mencari mana yang duluan. Saking luar biasanya fadilahnya kan. Babu tim'anna kana yanfa'u wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Pokoknya diniati kita sama-sama tolabul ilmi, ya sunnah, murid-murid sunnah Nabi kan.